Sejak Januari 2023, GKI Peterongan bersama GKI Beringin dan GKI Karangsaru mengadakan Bina Pranika Sinergi. Saudari-saudara yang berdomisili di kota Semarang dan sekitarnya dan ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat mengikuti Bina Pranikah terlebih dahulu di salah satu gereja penyelenggara sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk bulan Juni 2024, Bina Pranikah akan diadakan secara tatap muka di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310, selama 3 hari dari Jumat 14 Juni sampai dengan Minggu 16 Juni 2024. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat Minggu 9 Juni 2024. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Halo adik-adik, liburan sekolah hampir tiba nih. Yuk join di acara Sekolah Alkitab Liburan 2024 dengan tema We Are Bestie. Pada hari Rabu dan Kamis 12 dan 13 Juni 2024 pukul 16 sampai dengan pukul 18. Bertempat di Aula Lantai 3 dan Lapangan 308. Acara ini terbuka untuk anak-anak kelas 1 sampai 6 SD. Ayo segera daftarkan diri adik-adik ke pelayan anak masing-masing kelas. Pendaftaran ditutup tanggal 26 Mei 2024. Kita percaya Tuhan menganugerahkan bakat dan kreativitas yang berbeda-beda kepada anak-anak kita untuk dapat berkarya dan menjadi berkat dalam hidup mereka. Bagian kita sebagai orang tua adalah mendorong mereka untuk dapat mengenali, membuka bakat dan kreativitas anak-anak kita agar tergali dengan baik dan dapat ditumbuhkan secara optimal. Untuk itu, spesial parent, mari kita belajar bersama dengan Ibu Dr. Elizabeth W.M. Indira, SPSI, MPD, psikolog, untuk membuka bakat dan kreativitas anak berkebutuhan khusus. Pada hari Minggu 2 Juni 2024, pukul 10.30 sampai 12 WIB. Bertempat di ruang pembinaan lantai 2 GKI Peterongan. Kami tunggu kehadirannya. Dalam masa raya Paskah menuju Pentakosta ini, kita diajak untuk menyatakan syukur kita melalui pengumpulan persembahan Thanksgiving Day. Persembahan Thanksgiving Day dapat diberikan melalui: pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS yang juga tersedia di warta jemaat dan tayangan ibadah kita hari ini menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day dan memasukkan ke persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan TGD ketika saudara memberikan persembahan melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM atau QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 70 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Kami mengajak kita sejenak meluangkan waktu untuk menenangkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah sore hari ini. Lagu pujian layaklah segala bangsa ini mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, Trinitas. Bapa yang adalah Raja segala bangsa mengasihi kita dengan kasih yang adil dan besar. Melalui karya penyelamatannya, melalui putranya Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan untuk sujud menyembah kepada Dia. Sang Raja yang kudus dan layak disembah. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, dan ajaib Dia Raja segala bangsa. Sebab
tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh dengar suara Anda, shalom. Puji Tuhan, izinkan kami menyapa saudara baik yang berada di gedung gereja maupun saudara-saudara yang sedang mengikuti di kanal YouTube GKI Peterongan Semarang. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berbagai kelimpahan berkat-Nya. Selamat datang di ibadah hari ini karena kita diperkenankan dan diizinkan kembali untuk berkumpul di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan pada sore hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Minggu ini kita akan merenungkan tema pertolongan Allah Trinitas. Saya mohon izin untuk menyampaikan secara singkat bahwa di dalam ibadah ini kita akan belajar tentang bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama untuk menolong saya dan saudara menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, boleh yang percaya katakan amin dan lambaikan tangan sekali lagi. Amin. Alam semesta dan para malaikatnya bersorak-sorai memuji namanya. Mari kita bersatu dengan ciptaan yang lain, kita puji dan sembah nama Tuhan. Alam semesta. Boleh lebih keras lagi. Amin. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang menata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sebab tiada nama lain selain nama Yesus. Segala nama berlutut, segala makhluk berlutut di hadapan Tuhan.
Hosana. Hosana. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hosana. Kita nyanyi untuk Tuhan. Hosana. Hosana. Sorak-sorai bagi Tuhan sore hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu di saudara silakan duduk kembali. Silakan duduk. Puji Tuhan. Teman-teman senang ya? Puji Tuhan ya. Lihat. Boleh kasih senyum kiri kanan Bapak Ibu Saudara? Mukanya masih tegang-tegang begitu ya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi di ibadah sore hari ini, kita akan mengambil waktu sejenak untuk kita mengaku dosa-dosa kita. Ini yang juga penting. Kiranya lagu Di Muka Tuhan Yesus dari Kidung Jemaat 29 ini membantu saya dan saudara sekalian untuk menyadari betapa kita itu sangat hina di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk bertobat, mencari pengampunan di hadapannya saat ini. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian kita ambil waktu. Kita sungguh-sungguh mohon ampun kepada Tuhan.
Bapa yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu malam sore hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengaku dosa-dosa kami dan menjauhkan kami selama ini daripada Tuhan. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ya Allah. Kami telah menyia-nyiakan kasih-Mu dan tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Oleh sebab itu kami dengan berani Tuhan datang di hadapan-Mu pada saat ini. Engkau yang rela mengampuni dosa-dosa kami dan memberikan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan kami berserah kepada-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk bertobat dan hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, pengampunan-Mu yang sungguh besar. Kami terima di dalam dan kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hatiku pasrah berserah. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri saudara-saudara, kita menyambut berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan mengatakan demikian, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Berjabat tangan Bapak Ibu, berjabat tangan ya. Mari kita berjabat tangan sebagai salam damai, saling mengucapkan damai Kristus besertamu. Boleh berjabat tangan, puji Tuhan. Rasanya senang sekali ya bisa berjabat tangan ya. Puji Tuhan, haleluya. Setelah mengalami pengampunan dan kasih Tuhan Yesus, mari kita bersyukur melalui satu pujian, Penolong yang Setia. Lagu ini menegaskan bahwa Yesus adalah penolong kita yang setia. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Yesus bersama dengan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
katakan. Hanya Yesus penolong yang Setia. Amin. Kita pujikan lagi dari depannya Bapak Ibu. Saudara-saudara. saat ku berjalan. Mari nyatakan iman dalam pujian ini. Amin. Ya Tuhan, tak ku bimbang. Yes. Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Mari kita berserah dulu. Berserah, ku percaya hanya Yesus, amin, penolong yang setia. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidup saya dan saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, katakan hanya Yesus penolong kita. Hanya Yesus penolong yang, kita katakan sekali lagi Bapak Ibu setia, sama-sama. Hanya Yesus, sama-sama. Penolong yang setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yes. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu setia kepada kami. Sungguh kami bersyukur melihat pernyataan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dari generasi ke generasi, dari satu zaman ke zaman berikutnya. Dan ketika kami hidup di tengah dunia ini dengan iman kepada Kristus, kami pun percaya kesetiaan Tuhan. Tuhan sedang alirkan di dalam kehidupan kami. Penyertaan kasih-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu begitu nyata bagi setiap anak Tuhan. Kalau mungkin seringkali terasa sulit bagi kami untuk menyadari dan merasakan pertolongan Tuhan, biarlah waktu ini menjadi saat yang baik bagi kami untuk kami mau melihat dengan lebih jelas diri kami di hadapan firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh jujur dengan diri kami sendiri. Ajar kami membuka diri kami, pikiran hati kami untuk mempersilahkan Tuhan yang menjelaskan bagian demi bagian yang akan kami terima sore hari ini. Supaya ketika kami berharap untuk pertolongan Tuhan, kami boleh sungguh berjalan di jalan yang benar. Tahu jalan-jalan yang sedang Tuhan tunjukkan. Bahwa kami semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Bahwa kami semakin hidup dalam firman-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin mengasihi-Mu. Kami sambut dengan syukur firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus,
seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang mengandalkan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankannya Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sore hari ini kita mau merenungkan sebuah tema yang kaitannya dengan pertolongan. Menurut saudara-saudara, adakah tipe-tipe orang yang sulit ditolong atau sulit untuk menerima pertolongan? Saudara pernah bertemu dengan orang yang merasa kuat? Ada orang-orang yang sangat anti terima pertolongan dari orang lain. Tidak butuh, tidak usah tolong saya kuat, saya bisa. Bahkan kalau bisa nggak usah diceritakan masalahnya ke orang-orang. Orang nggak perlu tahu saya punya masalah, saya kuat. Andaikan pun orang kemudian tahu masalahnya dan mau menolong, belum tentu pertolongan bisa diterima. Karena dia yang nggak mau ditolong. Bagaimana dengan tipe orang-orang yang punya mentalitas korban? Selalu playing victim, ya. Mungkin bukan dia selalu korban dari sebuah peristiwa atau tindakan orang lain, tapi mentalitasnya adalah aku jadi kayak gini tuh karena aku tuh korban. Karena dia yang jahatin aku, karena keadaan yang tidak baik, yang berubah-ubah, yang tidak menyenangkan, semua disalahkan, bahkan Tuhan bisa disalahkan, aku ini korban. Ketika dia merasa dirinya adalah korban, dia merasa gak berdaya. Korban kok, aku gak punya banyak. Sudah, jangan disuruh-suruh bangkit. Aku gak bisa bangkit. Aku gak punya tenaga, aku gak punya daya. Jangan terus-menerus disemangati. Dalam hatinya, kalau tadi tipe orang yang pertama, aku gak butuh pertolongan. Kalau yang kedua ini mungkin berseru, berteriak, cepetan tolong saya. Tapi tipe ini sulit untuk menghargai pertolongan yang sedikit-sedikit atau dalam jumlah yang kecil.
Kalau kamu memang mau tolong saya, langsung masalahku ini diselesaikan. Karena mentalitas korban membuat dia gampang putus asa, gampang menyerah. Dia gak bisa menghargai bentuk-bentuk pertolongan yang kecil. Pernah saudara bertemu dengan orang-orang tipe seperti itu? Bagaimana dengan orang-orang yang tipe merasa selalu benar? Jadi kalau ada yang perlu belajar, itu orang lain yang belajar. Aku sudah tahu banyak, aku yang paling benar, gak usah nasehatin lagi lah. Hukum negara, hukum Tuhan sudah tahu banget. Pokoknya kalau ada orang yang perlu belajar tentu bukan saya. Nah ini susah saudara-saudara. Mungkin orang lain sudah mencoba untuk meyakinkan, ini hasil riset loh. Ini penemuan terbaru, buktinya sudah banyak. Sudah diuji dengan begitu banyak metode. Gak mau tahu saudara, pokoknya aku yang paling benar. Bagaimana mau mengajak orang untuk melangkah kalau dia tidak mau belajar sesuatu yang baru? Ketika dia menghadapi sebuah masalah, orang lain mau tolong. Mungkin orang lain sampai kasihan, cara pandang kamu gitu sih, mestinya kamu tuh belajar cara pandang yang lain nih loh, supaya kamu bisa melihat dengan lebih utuh masalah ini. Tetap gak mau, karena dia tetap merasa itu yang paling benar. Repot ya saudara kalau sampai ketemu orang-orang yang seperti itu. Bukan orang lain gak mau nolong, tetapi mungkin ada begitu banyak alasan pertolongan-pertolongan itu mental. Tidak bisa diterima karena banyak alasan. Belum lagi ditambah tipe-tipe lain yang mungkin saudara pernah jumpai. Kalau jumpa dengan orang-orang yang karakternya itu memang pemalas. Sudah dikasih kesempatan, dibukakan jalannya, dikasih pinjaman modal, dikasih ini, dikasih itu, didampingi saudara-saudara. Kalau memang dari dalam hatinya itu tidak ada keinginan untuk maju dan selalu mau malas-malasan, gak guna juga ya pertolongan segitu banyaknya. Kalau ketemu sama orang-orang yang tipe penuh dengan kepura-puraan, kepalsuan, sudah dipercayai begitu banyak, malah korup, malah bohong ini itu, orang jadi kapok menolong dia. Jadi ada banyak banget saudara tipe-tipe orang yang tidak selalu mudah untuk menerima pertolongan. Ibaratnya kalau kita membayangkan seorang yang terperosok dalam jurang gitu ya, ada orang yang mau menolong dari atas mengulurkan tangan, orang itu kan tetap harus mengulurkan tangannya untuk mau ditolong, untuk mau diangkat. Paling tidak kalau dilempari tali mau menangkap talinya supaya bisa diangkat gitu kan. Kalau pertolongan itu sudah tiba dengan sangat segera, dia gak perlu nunggu lama-lama, tapi dia gak mau mengulurkan tangannya. Lalu jadi kurang berarti juga pertolongan itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang pertolongan dari Allah, saya mau mengajak kita untuk mengawali dengan membuka kesadaran akan hal ini. Kalau kita doa sama Tuhan, Tuhan aku minta tolong selesaikan masalahku yang ini. Datangkah kita kepada Tuhan dengan sebuah hati yang menuntut, dengan sebuah hati yang pahit? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan harus tanggung jawab, ini harus selesai segera. Atau kita datang dengan sikap yang mau ditolong? Apakah kita datang kepada Tuhan pengen ditolong tapi sikap hati kita tuh sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, gak betul-betul siap untuk menerima pertolongan itu. Jadi seperti yang kita bayangkan tadi di awal ya, tidak selalu berarti Tuhan gak nolong kita. Tidak selalu berarti Tuhan belum memberikan begitu banyak cara untuk mengangkat dan menolong kita dari masalah. Tapi mungkin saudara, kita yang sebetulnya sedang aktif menolak pertolongan Tuhan. Kita mau melihat bacaan kita pelan-pelan sore hari ini saudara. Mungkin saudara sudah sering mendengar kata orang Farisi ya. Tadi kita berjumpa dengan seorang tokoh bernama Nikodemus, dikatakan dia adalah seorang Farisi. Orang Farisi yang kita bayangkan seringkali orang-orang yang jahat kepada Yesus. Yesus diikuti terus, dicari-cari kesalahannya, dijebak supaya dia bisa dihukum. Tapi saudara, kita mau coba melihat apa sih point of view-nya mereka. Dari mana sih mereka punya pandangan dan sikap yang seperti itu kepada Yesus? Ternyata orang-orang Farisi itu bukan orang-orang yang jahat sebetulnya.
Kelompok Farisi adalah kelompok orang beragama Yahudi yang menekankan kewajiban dalam melakukan hukum Taurat secara detail, terperinci. Jadi nggak asal-asalan, asal aku beragama Yahudi. Tapi kalau aku melakukan hukum Taurat, aku harus rinci, harus detail. Lalu penekanannya itu dengan melakukan semua ritual dan melakukan segala perbuatan baik. Kita ingat ya, ritual orang Yahudi ada 3 pilar. Ini biasanya kita renungkan pada saat Rabu Abu. Pilar yang pertama adalah doa, pilar kedua adalah puasa, pilar ketiga adalah sedekah. Ritualnya ya itu terus yang dibangun, diingatkan, digerakkan untuk mereka bisa tekuni. Kalau saudara-saudara lihat dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12, saya bacakan ya. Ini kisah ketika Tuhan Yesus menceritakan ada orang Farisi sama seorang pemungut cukai yang berdoa. Nah, orang Farisi itu berdoa begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Ini alamatnya sudah benar ya. Dia berdoa kepada Allah, dia mengawali doanya dengan ucapan syukur kepada Allah. Lanjutannya gini, "Karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini." 4 ini disebutkan secara khusus. Aku bersyukur kepadamu Tuhan karena hidupku gak kayak mereka. Ada superioritas yang dirasakan bahwa dia itu sudah paling benar melakukan hukum Tuhan. Dan kalau saudara membaca catatan-catatan sejarah dalam kehidupan umat Israel di zaman Tuhan Yesus itu, jumlah orang Farisi itu tidak pernah lebih dari 6.000 orang. Di antara begitu banyak orang yang lain beragama Yahudi, yang 6.000 orang ini kalau mau jadi orang Farisi ada janji yang secara khusus dia harus ucapkan. Jadi orang kemudian mengakui oke, dia adalah seorang Farisi. Jadi 6.000 di antara yang lain ini betapa hebat dan betapa lebih wow kehidupan keagamaan mereka. Dia lanjutkan lagi doanya begini, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Jadi dia tidak mengatakan cuma sebagian aja penghasilanku yang ini yang dihitung 1/10-nya dipersembahkan. Yang lain-lain gak usah dihitung 1/10. Dia bilang dari segala penghasilannya itu dijumlah, disatukan, 1/10-nya dipersembahkan. 3 pilar dilakukan gak saudara? Dia berdoa, ya kan? Tadi yang dia katakan itu dia sedang berdoa. Dia berbuat baik mengikuti apa yang dia doakan itu. Yang tadi dia katakan tidak seperti orang yang berdosa itu ya. Kemudian dia berpuasa 2 kali seminggu. Saudara ada yang berpuasa 2 kali seminggu bukan untuk diet tapi untuk makin dekat dengan Tuhan? Ada yang 2 minggu sekali, nah ini agak ditawar. Ada 2 bulan sekali, atau pernah setidaknya 2 kali puasa seumur hidup? Enggak juga. Orang-orang Farisi ini 2 kali seminggu dia berpuasa bukan untuk diet saudara. Untuk hidup keagamaan yang dipersembahkan dengan ritual yang begitu ketat itu. Lalu yang ketiga tentang sedekah tadi dia bilang dia persembahkan 1/10 dari semuanya. Pilar-pilar agama itu dilakukan dan dia merasa dia berbuat baik. Ajaran dilakukan dengan penjaga ritual dan perbuatan baik yang detail seperti hukum Taurat atur. Kalau saudara baca di Matius 5 ayat 20, saudara mungkin akan terhenyak dengan kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, "Jadi jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi ini, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan sorga." Gimana saudara? Kalau kita bilang lah kalau gitu ya buat apa puasa, buat apa bersedekah, buat apa rajin tekun berdoa, wong orang Farisi kok gak melakukan kasih. Tapi Tuhan bilang apa? Ritual mereka tuh bener banget. Ritual mereka itu justru jadi contoh, jadi teladan, jadi standar minimal. Kalau engkau tidak sebaik mereka, engkau bahkan tidak akan masuk kerajaan surga. Bukan sekedar ritualnya yang dilakukan tentu ya saudara, tetapi kesungguhannya membawa diri untuk bisa berdisiplin iman, berdisiplin rohani untuk menuruti semua itu. Tidak gampang loh, tapi itu diapresiasi oleh Tuhan. 6.000 di antara masyarakat waktu itu dikenal sebagai orang Farisi.
Oleh karena itu, status sebagai orang Farisi juga dianggap terpandang. Kebanggaan tersendiri kalau orang lain mengakui dia adalah Farisi. Dan sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus melihat itu sebagai kebanggaan juga. Dia mengatakan, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Semua dianggap sebagai kebanggaan oleh Paulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena memang segitunya membanggakan saudara-saudara menjadi orang Farisi. Ini bukan orang yang sembarangan. Dia saleh dan kesalehannya itu sampai diakui masyarakat. Gak cukup di situ. Ayat 1 tadi kita baca, Nikodemus seorang pemimpin Yahudi. Seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Dalam bahasa Yunani disebut dia adalah arkon. Arkon itu adalah anggota dari mahkamah agama Yahudi. Kalau saudara familiar, istilahnya adalah Sanhedrin. Kalau tadi bangga, satu di antara 6.000 yang terpilih dari segitu banyak umat, Sanhedrin itu anggotanya cuma 71 saudara. Jadi Sanhedrin adalah sebuah lembaga dewan yang punya irisan kepentingan antara agama Yahudi dengan politik. Ada pemerintah Roma yang mengawasi Sanhedrin ini, tetapi Sanhedrin bertanggung jawab untuk keamanan kesejahteraan orang-orang Israel di bawah kepemerintahan Roma itu. Jadi ini adalah lembaga yang sangat diakui kuasanya, mahkamah agama ini. Anggotanya 71 orang. Di antara 71 itu bukan 71-71-nya orang Farisi. Salah satu unsur dari keanggotaan Sanhedrin adalah orang Farisi. Jadi orang Farisi yang masuk dalam Sanhedrin jauh lebih sedikit dari angka 71. Lalu Nikodemus masuk juga di situ. Dia seorang Farisi dan seorang anggota Sanhedrin. Ini sebuah teladan yang luar biasa yang dilihat oleh banyak orang, saudara. Pengakuan yang sangat luar biasa bahwa hidup keagamaannya ini wow banget, bener banget, sesempurna itu dia menjaga ketatnya peraturan-peraturan Taurat dan orang lain kagum terhadap dia. Disitulah kita bisa mengerti point of view-nya orang Farisi kepada Yesus. Kenapa sih Yesus diikuti terus dicari-cari kesalahannya, kayak jahat banget orang Farisi ini? Karena mereka gak bisa masukin dalam pikiran mereka hukum Taurat tuh sesuci ini, serinci ini. Lalu ada seorang sosok yang bisa berbuat begitu banyak mujizat dan itu berarti dia ilahi. Tapi yang suci tadi butir-butirnya ada yang dilanggar. Gak masuk dalam pikiran mereka. Itu yang membuat mereka begitu penasaran, begitu tidak terima, mencari-cari celah kesalahan Tuhan Yesus untuk membuktikan memang dia bukan dari Allah. Jadi bukan karena semata-mata jahat, tetapi pandangan agama yang begitu lurus, begitu kaku dan legalis ini yang membuat orang-orang Farisi ini melihat Yesus melakukan begitu banyak pembaruan atas nama kasih dan menjadi terganggu. Saudara-saudara, Nikodemus sebagai seorang Farisi dan seorang anggota Sanhedrin, kita baca tadi dia datang kepada Yesus. Kita sudah membayangkan segitu luar biasanya ya atribut yang dia punya, tapi dia tetap datang kepada Yesus. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara punya sebuah pengakuan wibawa kehormatan dari masyarakat, dari banyak orang, berarti saudara dihormati, terpandang. Kalau saudara punya hidup beriman yang saleh, saudara sendiri merasa saya sudah berusaha setengah mati, semua tidak ada yang saya langgar, aman. Lalu saudara juga punya harta. Kita lompat sebentar ke bagian kematian Tuhan Yesus. Salah satu yang datang adalah Nikodemus membawa 30 kg campuran minyak mur dan gaharu. Itu jumlah yang sangat banyak dan sangat mahal, berarti dia punya uang, seorang yang kaya. Saudara punya kehormatan masyarakat, punya kesalehan pribadi, punya uang. Pertanyaan saya, saudara masih pengen enggak datang ke Tuhan? Kalau kita punya semua itu, kita masih kira-kira nih kita masih merasa butuh Tuhan enggak ya?
Atau jangan-jangan kita coba balik pertanyaannya, itukah yang kita cari saat kita mencari Tuhan? Kebanggaan dengan apapun bentuknya, rasa aman sudah selamat, atau rasa lebih dari yang lain, lebih selamat, lebih disayang Tuhan, dan juga kekayaan dunia. Hari ini kita mau diingatkan satu hal, saudara-saudara, bahwa ternyata sehebat apapun hidup seseorang, kita diajak untuk mengenali ada rasa haus dan rasa kosong dalam setiap jiwa yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Saudara mau isi itu dengan kekayaan mentok, gak bisa. Oleh karena itu ada begitu banyak orang yang gak kekurangan harta, tapi juga gak punya alasan untuk bertahan hidup, untuk berpengharapan. Rasa haus dan kosong yang hanya bisa diisi itu oleh Tuhan dan gak bisa diisi oleh kebanggaan. Orang lain bisa bertepuk tangan, mengapresiasi, memberikan hormat kepada kita, tapi saat kita sendirian, saat kita hanya berhadapan dengan cermin bayangan kita sendiri yang tahu betapa menyedihkan hati dan hidup kita. Tidak bisa diisi oleh kebanggaan, tidak bisa diisi oleh kepemilikan, tidak bisa diisi oleh pengakuan orang lain, tidak bisa diisi oleh apapun yang lain, saudara. Sehebat apapun orang itu. Dan ketika Nikodemus datang kepada Yesus dengan segala atribut yang sangat dibanggakan oleh dunia itu, justru ini menjadi sebuah sapaan bagi kita. Apakah kita merasa sehebat itu dengan atribut yang berbeda tapi tetap judulnya kita sudah merasa hebat? Ataukah kita merasa aku belum apa-apa, belum merasa sehebat itu, belum punya macam-macam. Dia yang punya segitu banyak saja ya, memperlihatkan ada sesuatu yang gak bisa diisi oleh hidup keagamaan yang saleh, gak bisa diisi oleh harta, gak bisa diisi oleh kemampuan dia untuk memukau banyak orang. Dia datang kepada Yesus. Apakah kita sudah datang kepada Yesus setiap kali dengan kerinduan, dengan kerendahan hati untuk mau belajar, mau ditegur, mau dituntun, mau diubah oleh Tuhan? Dan bukankah ini menjawab persoalan yang tadi kita bicarakan di awal? Kalau orang hatinya sudah tidak mau belajar, kita bilang semua, aku sudah tahu dari sekolah minggu, sudah hafal semua cerita Alkitab. Ngapain lagi datang ke gereja, belajar firman Tuhan secara pribadi? Paling-paling kalau baca firman Tuhan, itu juga perintahnya. Harus tekun, setia, taat, sabar, maafin orang. Udah tahu. Nah kalau kita merasa sudah tahu, gak perlu belajar, gak bersedia diubahkan, repot saudara. Ruang kosong itu siapa yang akan mengisinya? Saudara coba bayangkan, seandainya Tuhan bilang sama kita, kamu minta pertolonganku. Aku menghadirkan begitu banyak pertolongan melalui ide-ide yang kutaruh dalam kepalamu, dalam hatimu ketika engkau merenungkan firman-Ku. Lalu kita sudah terlanjur tawar hati dulu, marah sama Tuhan, gak merasa perlu lagi baca Alkitab, kita tutup Alkitab kita gak pernah dibaca lagi. Siapa yang gak mau ditolong? Bukan Tuhan gak kasih pertolongan. Kita yang gak mau ditolong, sudah di situ pertolongannya, tapi kita menutup jalannya ke situ. Kalau Tuhan mau membentuk kita lewat persekutuan, kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Tuhan pertemukan dengan orang-orang di tengah persekutuan yang rupa-rupa juga warnanya ya, seperti balonku. Tapi dengan begitu banyak rupa-rupa sifat orang, karakter orang, kita diperjumpakan dengan pengalaman-pengalaman yang gak selalu enak. Terus kita bilang udahlah saya enggak usah persekutuan lagi. Percuma orang di gereja ya kayak gitu mengecewakan, mending me time aja. Terus Tuhan mau bentuk kekuatan, kesabaran, hikmat tadi itu dengan cara kita masuk dalam persekutuan. Siapa yang enggak nolong saudara? Sudah ada jalan-jalan yang sebetulnya Tuhan sediakan untuk pertolongan itu sudah ditabur di mana-mana. Cuma mungkin kita masih ada keras hati. Kita menyimpulkan sendiri jalan kita gak mau repot, kita merasa Tuhan gak peduli sama kita merasa lebih tahu dari Tuhan, lalu kita biarkan ruang kosong itu untuk tidak Tuhan yang memenuhinya. Hati-hati saudara, karena sikap-sikap yang seperti itu bisa jadi kita sendiri yang sedang menolak pertolongan Tuhan. Tuhan selalu ingin menolong kita, tapi tidak setiap orang ternyata mau datang kepada Tuhan dan mau punya hati yang siap ditolong oleh Tuhan.
Ketika kita datang kepada Tuhan, itulah saudara, kita sesungguhnya sedang membuka diri terhadap pertolongannya. Saat kita tetap mau datang kepada Tuhan, walaupun ada kenyataan pahit, tetap datang kepada Tuhan. Walaupun sudah sukses luar biasa, tetap merasa butuh Tuhan. Setiap kali datang kepada Tuhan, itulah bentuk kita merasa aku terbuka Tuhan untuk semua cara Tuhan menolong hidupku. Saudara-saudara mengingat Mesir dan Asyur dengan pengalaman perangnya, dengan strategi yang hebat, dengan perlengkapan perangnya, dengan begitu banyak pasukannya. Lalu itu membuat terpukau orang-orang Israel. Ketika mereka menghadapi bangsa-bangsa yang lain, mereka cari perlindungan pada Mesir, pada Asyur, bukan pada kuasa Tuhan. Lalu apa yang Tuhan buat? Kegagalan. Berantakan. Tuhan bilang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi engkau tidak mau. Engkau mau berlari sendiri, engkau mau cepat-cepat, padahal bukan di situ jalannya. Saudara ingat Raja Salomo. Suatu kali Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Sebuah privilege yang sangat luar biasa. Tuhan sendiri bilang, minta apapun tak kasih. Dan Salomo bilang, berikan kepada aku Tuhan hati yang tahu menimbang perkara. Dan itu adalah jawaban yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kasih, bahkan Tuhan kasih lebih dari yang dia minta. Tapi seiring dengan kejayaan kerajaannya, kemudian dia menikah dengan begitu banyak istri. Istri-istrinya ini punya allah-allah yang lain, dan hati Salomo juga menjadi condong pada allah-allah yang lain. Dia tidak lagi setia, berubah setia dari Tuhan. Hidupnya ditinggalkan oleh perkenan Tuhan. Bukan Tuhan tidak menolong, bukan Tuhan tidak mendengar setiap doa kita. Banyak cerita lain di Alkitab juga yang seperti itu saudara, menunjukkan saat orang cari jalannya sendiri, lalu menyimpulkan sendiri, ya sudah itu juga yang dia temui, kekuatannya sendiri yang terbatas, bukan kuasa Tuhan. Maukah kita selalu datang kepada Tuhan? Lalu kita lihat selanjutnya Nikodemus bilang begini sama Tuhan, Rabi, wah ini luar biasa ya saudara. Dia seorang yang sangat katam hukum Taurat, ketemu sama seorang anak tukang kayu yang orang lain pun ragu-ragu. Benar gak ini dari Allah? Kok kayak begitu ajarannya? Tapi dia panggil Rabi. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nikodemus berbicara di tataran pengetahuan. Apa jawab Yesus, saudara-saudara? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus dijelaskan tentang kelahiran kembali, lalu dilanjutkan lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Ini dua pertanyaan yang percakapan yang tidak seimbang. Yang satu bicara tentang pengetahuan, yang satu bicara masuk ke dalam tataran iman, percaya. Pengalaman-pengalaman spiritual di dalam Allah. Kamu adalah guru Israel dan kamu gak tahu hal-hal ini dan kamu tidak mengalami itu semua, justru itu yang lebih bermasalah di hadapan Tuhan. Tuhan gak bilang pengetahuanmu itu salah, tapi pengetahuan itu tidak cukup untuk ia merasa boleh beroleh hidup yang kekal atau masuk dalam kerajaan Allah. Di bagian yang kedua ini kita mau melihat bagaimana Allah menolong kita untuk selalu berjumpa dengan kasih-Nya. Seringkali orang-orang mencari Tuhan untuk berjumpa hanya dengan ritual, dengan pengetahuan dan dengan perintah Tuhan. Bukan berarti ini salah ya saudara. Orang pengen ke gereja, kenapa saudara ke gereja sore hari ini? Kalau saudara cuma bilang hari ini aku ke gereja supaya afdol karena ini hari Minggu. Kalau saya nggak ke gereja saya rasa nggak afdol. Mungkin itu masih di tataran ritual yang kita cari. Kalau kita terus-menerus mencari pengetahuan, pengen tahu banget ini kenapa sih di Alkitab kok seperti ini ceritanya. Kok beda banget sama konteks sekarang. Saudara terus menggali tentang Alkitab. Baik juga kan? Tetapi seberapa banyak kisah-kisah di Alkitab itu teraplikasi dan kita hidupi dalam kehidupan kita? Belum tentu apa yang kita tahu kita lakukan. Kalau kita terus mencari perintahnya supaya kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Belum tentu juga kita kemudian melakukannya dengan senang hati. Tanpa berjumpa dengan kasih Tuhan, ritual bisa menjadi sangat legalis dan kaku.
Kalau ritual ibadah kita, katakanlah ibadah minggu seperti ini, diubah sedikit saja kita sudah merasa, kok kayak gini sih, saya nggak nyaman. Atau kalau misalnya ada kesalahan sedikit saja, wah kita langsung marah, bahkan kita marah mungkin kepada para pelayannya. Kok gitu aja salah, mengganggu kekusukan saya ibadah. Seolah-olah ritual itu segala-galanya. Ritual itu baik, tapi bukan segala-galanya. Ritual itu yang mengantar kita masuk mengalami perjumpaan dalam kasih Allah. Begitu juga dengan pengetahuan. Tanpa kasih kita bisa menjadi sangat sombong. Melihat orang-orang yang lain yang belum selevel pengetahuan dengan kita, kamu gitu aja enggak tahu. Atau kita lebih merasa pantas untuk menghakimi, menilai orang lain karena kita lebih tahu. Dan sekali lagi, orang yang lebih banyak pengetahuannya dari firman Tuhan tidak menjamin dia lebih melakukan firman Tuhan. Tanpa kasih, perintah-perintah Tuhan juga kemudian membuat Alkitab ini, firman Tuhan ini menjadi beban berat banget dalam hidup kita. Aduh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Gimana ya, kok berat banget hidupku. Tapi dengan kasih saudara-saudara, ritual pengetahuan akan firman dan juga perintah Tuhan itu menjadi sebuah kerinduan. Kalau Tuhan menolong kita untuk berjumpa dengan kasih-Nya, bagaikan Tuhan sedang berbicara sama Nikodemus dengan cara yang tadi, tidak selalu langsung menjawab pertanyaan. Coba buka hati kita saudara untuk menerima pertolongan ini juga. Kalau kita fokusnya cuma gini, Tuhan saya berdoa minta sembuh, saya berdoa minta sukses, saya berdoa minta pasangan hidup, saya berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Loh kok Tuhan jawabnya tuh caranya lain banget. Wah sudahlah, enggak usah didengar. Siapa yang enggak mau ditolong? Justru lewat percakapan yang tidak selalu Tuhan yang mengikuti percakapan kita dibawa untuk mengikuti percakapan versinya Tuhan. Kita dibawa untuk mengikuti hatinya Tuhan. Dan bukankah itu sebuah bentuk pertolongan yang bahkan mungkin kita gak sempat minta ya saudara, Tuhan kasih. Kita gampang tersesat dengan maunya kita minta ini itu, tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan tolong kita untuk mengenali jalannya ini. Dan yang ketiga saudara-saudara, tadi di ibadah pagi bacaan kita salah satunya itu terambil dari kitab Yesaya pasal-pasal awal. Ketika Yesaya dipilih Tuhan, diutus menjadi nabinya. Dia melihat kemuliaan Tuhan yang begitu rupa dan Tuhan bertanya, siapa yang mau kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku? Bagi Yesaya seorang manusia biasa gak akan gampang untuk menjawab. Karena dia berhadapan dengan kemuliaan Allah yang begitu rupa dan dia merasa gak layak. Cahaya surga, malaikat-malaikat terbang, dia melihat di depannya kemuliaan yang begitu rupa membuat dia tergetar. Perasaannya mungkin sudah gak bisa dilukiskan lagi ya. Keharuan, kesukacitaan, tapi juga mungkin rasa takut yang amat sangat dalam ketidaklayakan. Rasa yang sangat gak gampang dihadapi oleh Yesaya, tapi dia juga tidak gampang untuk membayangkan kalau aku jawab ya nantinya gimana. Di hadapan orang Israel belum tentu perintahnya Tuhan adalah perintah yang selalu membuai telinga mereka. Kalau perintahnya perintah-perintah keras nanti aku ditolak bagaimana? Dia sama sekali terbatas untuk membayangkan semua itu. Gak tahu nantinya akan jadi seperti apa, gak bisa ngerti itu kemuliaan Tuhan kenapa tiba-tiba mendatangi dia. Tapi dalam perjumpaan dia dengan kemuliaan Tuhan itu, dia cuma bilang, ini aku, utuslah aku. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan tema pertolongan dari Allah Trinitas, kita sama-sama mau diingatkan bahwa yang namanya pertolongan Tuhan itu juga bisa datang dalam bentuk undangan bagi kita untuk terlibat dalam rencana Allah. Dalam pelayanan-pelayanan, dalam kehadiran bagi orang-orang yang memerlukan. Bukan berarti itu cuma pertolongan buat mereka. Yesaya diutus Tuhan bukan berarti cuma pertolongan Tuhan dihadirkan buat orang Israel, tapi buat Yesaya sendiri mengalami perjumpaan yang sangat dekat dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, bertumbuh dalam saat-saat yang tidak enak sekalipun di tengah penolakan. Itu pun adalah sebuah pertolongan. Bukankah seringkali kita lebih gampang melihat panggilan untuk melayani, untuk berbuat baik itu cuma tuntutan. Lah beratlah, sudah gak usah dilakukan. Tapi bagaimana kalau kita mencoba mengganti lensanya, melihat ini sebagai cara Tuhan juga menolong kita. Bayangkan saudara-saudara kalau orang masuk dalam pelayanan, mengalami masalah-masalah atau pergumulan di tengah-tengah pelayanan itu sendiri. Mungkin
dengan sistem yang berlaku, yang tidak selalu mudah kita rasakan, mungkin juga dengan perjumpaan antar pelayan. Lalu sebagian dari orang-orang yang mengalami masalah itu, kapoklah saya, mundur, sudah tidak lagi saya pelayanan, cukup, ini sudah yang terakhir, saya mau hidup damai, mundur dari pelayanan. Sebagian yang lain dengan masalah yang sama, serupa dihadapi, mereka lanjut maju. Bergulirnya waktu, di satu titik kalau sama-sama menoleh lihat ke belakang, mana yang dapat pertolongan Tuhan, saudara? Mereka yang berhenti atau mereka yang terus maju? Mereka yang terus maju itu ketika menoleh lagi melihat masa-masa yang tidak mudah dijalani, mungkin mereka menemukan di saat itu ada kekuatan dari Tuhan, ada semangat, ada tekad, ada motivasi yang dulu di saat masalah yang terjadi dia belum punya. Dan bukankah ternyata itu adalah cara Tuhan jawab doanya? Dia berdoa untuk kekuatan, untuk kemurnian iman mengikut Tuhan. Ya Tuhan bentuknya pakai ini. Yang menyerah yang gak dapat pertolongan dalam bentuk itu, kan gitu ya saudara. Kita bukan sekedar mau yang enak, otomatis kalau Tuhan tolong saya tuh kuat ya langsung kuat sekarang ini juga. Enggak, Tuhan bisa pakai banyak cara. Seperti kalau saudara punya anak atau adik atau anak buah atau mungkin rekan yang baru untuk kita bekerja bareng atau melayani bareng, yang kita lakukan kan kita mendampingi, kita pengen dia suatu saat mandiri gitu ya. Suatu saat dia bisa dilepas melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik. Tapi kan kita memberikan dia waktu untuk berproses. Tuhan juga tidak instan membentuk kita, supaya waktu untuk berproses itu sungguh-sungguh kita hargai sebagai sebuah pertolongan Tuhan. Jadi 3 hal ini saudara-saudara tentang Allah Trinitas yang sesungguhnya meletakkan begitu banyak bentuk pertolongan dalam hidup kita, bagaikan tersebar di mana-mana. Cuma kitanya aja yang mungkin tidak selalu mengenali, oh iya itu pertolongan Tuhan, oh iya itu pertolongan Tuhan. Suatu kali saudara-saudara, saya mengingat pada saat saya masih pemuda waktu itu, kami mengikuti sebuah retreat. Di retreat ini salah satu sesinya dibuka dengan sebuah tayangan video yang sangat singkat, cuma 1 menit videonya itu video perlombaan basket gitu ya. Jadi seru banget, orang tuh main basket betul-betul yang rebutan bola, yang cepat-cepatan melakukan sesuatu. Pokoknya ketika kita melihat yang hanya 1 menit itu rasanya wah ini hebat banget, dia bisa merebut ini, bisa itu. Lalu setelah 1 menit itu selesai, orang yang memimpin sesi itu bilang gini, coba angkat tangan siapa yang tadi melihat seekor beruang menari-nari. Hah? Bingung semua saudara, videonya video perlombaan basket, kok yang ditanyakan seekor beruang menari-nari. Gak ada yang angkat tangan saudara, dari puluhan yang ikut itu gak ada yang angkat tangan. Pikir kami juga ini pertanyaannya gak nyambung amat sama video yang diputarkan gitu ya. Dia putar lagi saudara, video yang sama. Dia bilang coba sekarang sediakan 1 menit ini untuk kalian bisa menemukan. Saya gak mau ada 1 orang pun yang tidak menemukan beruang itu ada di mana, di bagian yang mana dari video ini. Benar loh saudara, kami menemukan semua. Ada seekor beruang nari-nari lewat gitu, walaupun cuma sebentar tapi dia ada di scene itu. Satu hal yang kita bisa pelajari apa saudara? Kalau kita begitu terpukau dengan dunia dan kita begitu sibuk dengan semua maunya kita, ya cuma itu yang kita lihat. Kita merasa butuh orang lain pun, kita hanya menikmati orang lain yang setuju, mengkonfirmasi pendapat-pendapat kita. Yang tidak setuju sama kita, pinggirkan. Kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan hanya kalau berkat-berkat Tuhan sesuai doa kita. Yang gak sesuai, kalau perintah Tuhan susah, pinggirkan. Tapi seperti tadi ya, kalau betul-betul kita tuh mencoba melihat, berusaha melihat sesuatu dalam satu pandangan yang sama, kita bisa melihat sesuatu yang lain. Coba mulai sore hari ini, saudara memperbarui cara kita memandang kehidupan dengan mencoba lebih banyak menyadari dan melihat pertolongan Tuhan. Apapun yang saudara mau lakukan, keluar nanti dari gedung ibadah ini, coba saudara penuhi pikiran saudara, oke, ini
saya sudah sampai di parkiran. Oh iya, tadi Tuhan tolong saya sampai di sini. Saya sudah sampai rumah. Oh iya, ini karena pertolongan Tuhan juga. Oh, saya dapat makanan. Oh iya, ini pertolongan Tuhan juga. Kalau saudara-saudara punya sesuatu yang di setting di pikiran kita, aku mau lihat ini. Saudara akan temukan juga kok itu di mana-mana. Ini bukan klise, saudara. Tetapi ini membuat kita untuk bisa fokus menyadari memang mungkin selama ini kita sibuk sendiri. Dengan keinginan, pikiran, ambisi, apapun yang itu sumbernya dari sini, dari diri kita, bukan dari Tuhan. Lalu itu yang membuat kita lebih banyak menuntut Tuhan. Tapi biarlah kita pun boleh menjawab, Tuhan ini aku, utuslah aku. Jangan kita bilang, Tuhan ini aku, berkatilah aku banyak-banyak, utuslah dia. Ya, yang rasanya merepotkan biar orang lain. Berkat Tuhan datanglah padaku. Tidak gitu caranya. Nikodemus juga bukan hanya pada saat Tuhan Yesus meninggal dan dia memberikan minyak ya. Kalau saudara nanti baca juga di Yohanes pasal 7, dia berdiri di hadapan banyak orang Farisi yang sedang menghakimi Tuhan Yesus dan mau menghukum Yesus. Nikodemus berdiri dan bilang, bukankah kita tidak diajarkan untuk menghukum seseorang tanpa kita tahu dengan jelas apa salahnya? Orang-orang yang lain bingung, saudara, sama-sama Farisi, sama-sama dengan Nikodemus. Kok dia bilang gitu? Karena ada satu panggilan, ada sesuatu yang dia sekarang sudah tahu, ini dari Allah, ini bukan figur yang biasa. Keberpihakannya ditunjukkan walaupun mungkin tidak pernah dicatat dalam Alkitab secara terang-terangan gitu ya, bahwa kemudian Nikodemus dibaptis dan seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan di beberapa bagian Injil dicatat ini mengingatkan kita, kurang lebih tekad yang sama. Ini aku, utuslah aku, yang diawali dari sebuah pembaruan hati. Kiranya sore hari ini kita pun menemukan itu. Rasakan kehadiran Allah Trinitas yang sangat dekat dengan saudara. Kasih Sang Allah yang mendekap memeluk kita setiap saat. Teladan Sang Kristus yang setia sampai akhir. Pendampingan Roh Kudus yang memberi kita kekuatan setiap hari. Rasakan itu dengan banyak cara. Karena dia sedang menolong kita melalui mengisi ruang-ruang kosong di hati kita yang gak bisa diisi oleh apapun. Dia sedang aktif menolong kita untuk memperjumpakan kita dengan kasih Tuhan, bukan sekedar memperjumpakan kita dengan ritual agama. Dia sedang aktif menolong kita dengan mengundang kita terlibat dalam rencananya. Bentuk-bentuk pertolongan Tuhan yang banyak itu, akankah kita menyambutnya? Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk memberi jawab yang tepat di hadapannya. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman pada malam hari ini. Pertolongan dari Allah Trinitas, dan kita patut bersyukur bahwa Sang Penolong itu sudah dihadirkan untuk saudara dan saudara, yaitu Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan kiranya Roh Kudus boleh dan kita izinkan untuk hadir di bait suci, hadir di hati kita masing-masing, menjadi penolong yang sesungguhnya, ya Sang Allah sendiri. Dan biarlah Roh Kudus boleh menolong Bapak Ibu Saudara sekalian di setiap kesulitan dan pergumulan yang ada saat ini. Dan biarkah dia mengalir setiap hari. Seperti pujian pada saat ini, kita akan naikkan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Katakan, saya undang Bapak Ibu berdiri sekalian. Kita pujikan ini. Kaum wanita saja. Mari. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah. Mari kaum pria, sama-sama kaum pria dengan saya. Roh Kudus hadir di sini. Yes. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan sama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut di antara kita, di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Katakan karena Roh Allah turut bekerja. Katakan karena Roh Allah, Allah turut bekerja. Mari kita sama-sama.
di antara kita. Mari jemaat kita berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan sore hari ini, Tuhan yang menilik hati setiap kami. Mungkin ada sebuah ruang kosong yang kami belum tahu harus kami apakan. Mungkin ada sebuah rasa hampa yang kami belum bawa kepada Tuhan. Kami terus mencari dan mencari pada apa yang bisa kami andalkan, dan kami terjatuh pada kekecewaan demi kekecewaan. Tuhan, angkatlah kami untuk kami boleh melihat bentuk-bentuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sedang hadirkan. Mungkin sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini sedang kami doakan. Tetapi kami pun mau belajar kalau itu dari Tuhan, pasti sungguh amat baik karena Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan berkati setiap pribadi, Tuhan berkati setiap keluarga, untuk kami boleh berjumpa dengan kasih Tuhan. Sehingga itu yang menjadi daya bagi kami melanjutkan perjuangan kami, usaha kami, apapun yang saat ini sedang kami kerjakan, untuk kami tidak hanya mengerjakan itu semua sebagai sebuah tanggung jawab, sebagai sebuah kewajiban sehari-hari, tapi kami memaknainya bahwa Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk berkarya lewat itu semua. Tuhan pasti akan memberikan hasil buah yang menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi kami. Biarlah kami menjumpai kuasa dan kasih Tuhan lewat karya tangan kami, lewat perjuangan kami yang mungkin penuh peluh dan bahkan mungkin juga air mata. Tetapi kami berjumpa dengan kasih dan kuasa yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang selalu menopang. Kuasa-Mu melalui kehadiran Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan tertentu, sehingga kami terus boleh dibawa ke jalan berkat Tuhan penuh dengan pertolongan-Mu. Bahkan ketika kami sibuk untuk mengurai satu demi satu masalah-masalah hidup kami, kiranya Tuhan tetap memberi kami kekuatan untuk berkata di hadapan Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kami tidak mau egois menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau meneladani Kristus yang memberi diri dalam rencana Bapa. Tuhan, biarlah kehidupan kami menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Lewat apapun yang saat ini kami sedang alami, jadikan kami kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Peterongan, supaya sebagai jemaat Tuhan, kami juga boleh menjadi jemaat yang mau belajar, mudah diajar oleh Tuhan. Jemaat yang teachable, yang betul-betul mau dibentuk oleh tangan Tuhan, tidak keras dengan maunya kami sendiri, mencoba mengenali cara Tuhan menuntun jemaat ini untuk bertumbuh, sehingga kami semakin merasakan ada kobaran semangat seperti jemaat mula-mula pasca Pentakosta. Mereka dikembangkan dengan begitu banyak hal karena karya Roh Kudus jauh melampaui banyak dimensi yang kami bisa bayangkan. Tuhan tumbuhkan jemaat GKI Peterongan di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan melalui begitu banyak program kegiatan yang dilakukan. Kiranya ini semua Tuhan pakai untuk membuat kami semakin mengenali jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini. Kiranya Tuhan juga tetap boleh memberi kami keberanian untuk menyalakan sinar
api kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kami. Boleh menjadi teladan iman, boleh menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan kami juga mau peduli dengan lingkungan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami melihat polusi semakin banyak ada di mana-mana, bahkan perusakan lingkungan semakin terlihat sebagai hal biasa. Musibah bencana alam yang terjadi karena ada begitu banyak yang diabaikan dari kepedulian alam. Tuhan, biarlah hati kami juga menyatu dengan hati Tuhan, Sang Pencipta alam. Kami mau peduli dari hal sekecil apapun yang bisa kami lakukan, Tuhan gerakkan kami, supaya kami pun menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Juga untuk hal-hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupan politik negeri ini, dalam kebersamaan di tengah kepelbagaian masyarakat Indonesia, Tuhan tetap memberkati negeri ini, sehingga Indonesia semakin maju dalam banyak hal yang baik, rakyatnya semakin bertumbuh dalam toleransi, kebersamaan, kasih dan kepedulian, dan kami menikmati damai sejahtera Tuhan, tapi juga mau Tuhan pakai menyebarkan berkat dan damai sejahtera itu bagi sekeliling kami. Ini kami Tuhan, kami bawa seluruh permohonan kami kepada Tuhan, di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan, boleh persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua lagi. Juga pengelolaan di dalam gedung di gereja ini, kiranya Tuhan tuntun kami, majelis maupun aktivis-aktivis yang mengelola persembahan ini dengan bijak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kita bangkit berdiri. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita yang sudah diberikan oleh Allah Bapa berupa keselamatan melalui putranya Yesus Kristus. Sungguh menjadi ucapan syukur bagi kita. Dan kita harusnya tidak henti-henti untuk memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, menyanyikan naikkan syukur setiap saat. Dan biarlah hidup kita ini yang sudah menjadi hidup tebusan kita berikan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan syukur kita sore hari ini. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Ku besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau.
syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, takkan berhenti. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Dekapan kasih Sang Bapa kiranya selalu menghangatkan hatimu, menuntunmu berjalan dengan mantap dalam rencananya. Cinta dan kepedulian Sang Anak kiranya selalu meneguhkan imanmu untuk tidak menyerah dalam setiap perjuangan. Topangan kekuatan Roh Kudus kiranya selalu mengobarkan semangat juangmu untuk setia sampai akhir. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu sekarang dan selamanya. Amin. Sejak